manusia. Juru selamat manusia ada datang di dunia. Ada datang di dunia. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Anak Allah, anak kudus. Anak Allah. Anak kudus. Tuhanku penebus. Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhanku. Aku datang ya Tuhanku. Bersembah yang di tahtamu. Bersembah yang di tahtamu. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemerlap. Bintangmu gemerlap. Juru selamat manusia. Juru selamat manusia ada datang di dunia. Ada datang di dunia. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Anak Allah, anak kudus. Anak Allah. Anak kudus. Tuhanku penebus. Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhanku. Aku datang ya Tuhanku. Bersembah yang di tahtamu. Bersembah yang di tahtamu. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Kita tundukkan kepala bersama. Mari kita merenungkan malam kudus ini. Malam yang kudus ini. Yang mana Allah sudah turun ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kita. Saat Tuhan menciptakan manusia, Allah berkata bahwa Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Dimahkotai di sini berarti dilingkupi lingkaran kemuliaan. Saat manusia berdosa, ia kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saat Yesus dilahirkan, kemuliaan Tuhan Yesus turun. Lukas 2 ayat 9 berkata,
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan adalah memiliki pendapat yang baik tentang sesuatu yang menghasilkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan ada pada kita, maka kita akan diberkati dalam setiap aspek kehidupan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, dan kesehatan kita. Sadarilah bahwa karena kita di dalam Yesus, kita dilayakkan menerima semua berkat Tuhan. Kita hanya perlu untuk percaya dan menerima. Jadilah Anda menyenangkan hidup. Jadilah Anda hidup menyenangkan Tuhan. Kalau kita sungguh pelaku firman, pasti kita selalu dalam berkat Tuhan. Kalau kita pelaku firman, kita tidak usah khawatir apapun, tidak usah takut apapun. Roh Kudus pasti akan selalu menolong kita. Roh Kudus adalah roh penolong. Jadilah pelaku daripada firman Tuhan yang sesungguhnya, yang sepenuh-penuhnya. Dan hiduplah di dalam kekudusan. Mengapa kita harus hidup kudus? Kekudusan adalah terpisahkan dari dosa, berbudi luhur, jujur dan bersih. Kekudusan adalah syarat bagi orang Kristen untuk kehidupan yang kekal. Kekudusan syarat bagi orang Kristen untuk meraih janji Tuhan. Kekudusan adalah perbuatan baik yang utama dalam kehidupan Kristen. Kekudusan adalah merupakan dasar dalam kehidupan Kristen, yang mana tanpanya kita akan kehilangan dan terus kehilangan berkat dan tujuan hidup. Cara paling pasti dalam mencapainya adalah dengan setiap hari mematikan kedagingan. Roma 8 ayat 13-14 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Untuk itu perlunya kita kudus, supaya Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam kita untuk menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakkudusan akan semakin biasa ketika dosa dilakukan berulang-ulang, sehingga hati nurani menjadi mati. Akibatnya, ketidakkudusan akan mendatangkan kemarahan Tuhan dan juga hukuman Tuhan. Lihat di dalam Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kekudusan adalah proses seumur hidup, komitmen. Kekudusan adalah sesuatu yang harus dikejar orang Kristen, seperti kudus pada perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dan bila kita sungguh-sungguh komitmen, maka kita akan meraih janji-janji Allah. Silakan Anda semua berdoa, merenungkan, dan juga berdoa meminta kepada Tuhan Yesus apa yang Engkau minta pada malam Natal ini. Malam yang kudus dan suci ini, yang mana Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa kita. Ya Allah yang maha baik, maha kasih, hanya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mendatangkan kuasa di dalam hidup kita.